Haleluya, puji Tuhan, selamat hari Minggu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari semua mempersiapkan hati kita, segenap jiwa kita untuk kita datang kepada Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Rancangan-Mu indah
kasih. Haleluya. Sembah kami hanya bagi Engkau. Sembah kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita semua berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Ku hidup karena anugerah Tuhan. Kita terima kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Rancangan indah baginya, sebab ku hidup selalu di dalam. Kami mau hidup di dalam Engkau. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidup. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu memulihkan kami, membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidup. Yes, haleluya. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Sembah kami bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, saat ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami beribadah kepadamu Bapa. Engkau akan memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Engkau yang menguasai kami Tuhan. Engkau yang membungkus kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami berkonsentrasi penuh Tuhan. Menjalani ibadah ini hari ini. Haleluya. Lepaskan segala ikatan-ikatan. Bebaskan kami Tuhan. Untuk kami boleh membawa pujian, penyembahan kepada Engkau. Kuduskan tempat ini. Kami kalahkan, kami patahkan segala kekuatan-kekuatan setan, iblis
yang mengganggu jalannya ibadah kami. Terima kasih Tuhan, pengurapan Tuhan atas kami semua. Kelilingi tempat ini Tuhan, pagari dengan malaikat-Mu, sehingga kami yang ada di dalam ruangan ini benar-benar alami hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semua silakan duduk kembali. Kita berikan pujian-pujian kepada Tuhan. Kita katakan Yesus ajaib. Dia ajaib. Haleluya. Kuasanya ajaib. Haleluya. Oh haleluya. Ajaib, sungguh ajaib Dia. Kuasa Tuhan bagi kita. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Amin. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan, amin, kebaikan-Mu Tuhan. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Katakan haleluya, ku puji namanya. Sama-sama katakan ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Oh haleluya. Setiap hari merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Yes. Betapa heranku menyaksikan. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang akan. Katakan betapa heran. Yes, perbuatannya yang ajaib. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Yuk kita semua berdiri saudara. Tuhan ajaib. Kasih-Nya luar biasa. Kuasanya dahsyat buat kita. Setiap orang yang percaya
akan alami kedahsyatan Tuhan. Hari ini kita ada dalam perjamuan Tuhan. Kuasa perjamuan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Ada kuasa dalam darahnya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Nyanyi dengan iman. Percaya ada kuasa dalam darah Yesus. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin, amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Bebas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Amin. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Nyanyi dengan iman. Dalam darahnya, darah anak domba. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa. Yes. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada kuasa. Kami mengalami kuasa-Mu. Haleluya. Yes. Maukah kau terlepas dari Amin. Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Sama-sama. Haleluya. Amin. Sanjung tinggi kuasa Allah. Sanjung tinggi kuasa Tuhan. Yes. Darah anak domba ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Katakan, maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Amin, 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 amin. Amin, amin. Haleluya. Kami alami kuasa itu Tuhan. Kami alami kuasa itu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Dengan iman, percaya sungguh kita alami kuasa Tuhan. Ibadah ini hidup. Ibadah ini diberkati Tuhan. Dalam ibadah kita alami mujizat. Karena Dia ada di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terus bekerja
terus berkarya. Kami yang sungguh-sungguh datang kepada Engkau Tuhan, Engkau kan bela kami. Engkau kan peduli kepada kami Tuhan. Oh, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Terus ada di tempat ini. Terus ada dalam hidup kami. Jangan Engkau tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Engkau sedang bekerja bagi kami. Engkau sedang bekerja bagi kami. Sempurnakan kami Tuhan. Sempurnakan kami. Oh haleluya. Mari sembah. Mari sembah Tuhan. Segala keagungan hanya bagi Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ingin berjumpa dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami jumpa Engkau Tuhan. Kami mau melihat karya Tuhan dalam kehidupan kami. Ku rindu Engkau Tuhan. Ku rindu Engkau Yesus. Ku rindu sabda-Mu. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Katakan sama-sama dengan hati, aku rindu Engkau Tuhan. Ku rindu firman-Mu. Aku rindu Engkau Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Oh, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Amin. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Terus bekerjalah Roh Kudus.
menyingkirkan segala kekuatan daging kami Tuhan, yang hendak mengganggu kami. Kami kalahkan keegoisan kami. Kami kalahkan daging kami Tuhan. Kami mau menikmati sabda-Mu. Kami mau menikmati firman-Mu. Hendaklah semua yang ada di tempat ini siap untuk menerima firman Tuhan. Oh, haleluya. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, amin. Kepadamu kami berserah. Katakan aku rindu Tuhan. Berfirman-Mu sabda-Mu, benar Tuhan. Ku rindu, ku merindukan Engkau. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Engkau Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, pengurapan-Mu atas kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati, katakan berfirmanlah Engkau. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Amin, amin, amin. Ku rindu menikmati. Sekali lagi katakan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Amin, amin. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu menikmati. Ku rindu menikmati, yes, sabda. Haleluya. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Berfirmanlah sekarang Tuhan, kami siap mendengarkannya. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Punya hati hamba, hati seorang murid yang mau diajar dan mau dibentuk. Inilah kami Tuhan. Kami siap mendengarkan suara Tuhan. Terus Tuhan bungkus kami. Jangan satu pun dan apapun yang akan mengganggu pendengaran kami. Karena ini berharga bagi kami Tuhan. Ini berharga bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah siapkan dan mengurapi hamba-Mu yang akan kabarkan berita dari sorga kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 3 September 2023. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang rintangan-rintangan, ya, rintangan demi rintangan perlu Tuhan yang ajaib untuk menyelesaikan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, sering kita, maksudnya kita bisa melihat ya keajaiban Tuhan itu secara nyata, tapi banyak kali juga kita ya tidak melihat ya keajaiban Tuhan itu. Ya, mungkin hal-hal yang kecil, coba saudara merenung sebentar, ya, karena penting ya kita untuk mengingat ya segala keajaiban Tuhan itu. Ya, kita sudah belajar hari-hari yang lalu bahwa alam semesta ini, bahkan seisinya, bahkan kita itu juga ada karena keajaiban Tuhan. Coba kita melihat dulu Mazmur 77 ayat 12. Mazmur pasal 77 ya. Dan nanti kita lihat juga Mazmur 78 bagaimana ya perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan ya, atau dalam sejarah ya, penting kita mengingat. Seringkali kita ya melupakan sehingga ya kita merasa takut, lemah dan lain-lain ketika kita menghadapi ya rintangan-rintangan. Kita berdiri bersama-sama, kita baca Mazmur 77 ayat yang ke-12 dan nanti Mazmur 78 ayat yang ke-11. Mazmur 77 ayat yang ke-12. 2, 3. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan ya. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Pasal 78 ayat 11. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkan kepada mereka. Silakan duduk. Amin. Paulus katakan di dalam suratan Korintus 1 Korintus pasal 10, apa yang terjadi kepada umat Tuhan itu menjadi contoh ya, kita perlu perhatikan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, pemazmur juga ya mengingatkan kita ya sebagai umat Tuhan ya, karena ini bagian dari Mazmur Asaf pasal 77, pasal 78 ini, di mana dikatakan kita harus mengingat ya perbuatan-perbuatan ajaib daripada Tuhan ya dari zaman purbakala. Ya. Dikatakan juga bahwa seringkali
mereka melupakan ya apa yang sudah Tuhan kerjakan ya dengan perbuatan-perbuatannya ajaib ini. Karena penting Bapak Ibu saudara-saudaraku, seringkali kalau kita melupakan keajaiban Tuhan, ya kita ketika kita menghadapi rintangan-rintangan, hati kita begitu kecil ya, atau kita menjadi khawatir ya, menjadi begitu takut atau menjadi putus asa. Nah, kalau kita melihat di sini ya, bagaimana Bapak Ibu nanti baca di rumah ya mengenai ya umat Tuhan ya, ketika mereka mengalami rintangan di Mesir ya, apa yang terjadi kepada ya umat Tuhan atau nenek moyang ya umat Tuhan pada waktu itu ya, apa yang terjadi di sana, dan itu pun ya diceritakan di dalam Mazmur pasal 78 ini. Bapak Ibu bisa juga melihat Keluaran pasal yang ketiga di sana, bagaimana umat Tuhan mengalami tekanan dalam hidup mereka ketika mereka diperbudak di Mesir ya. Mereka harus bekerja keras membangun kota perbekalan itu ya. Mereka harus menyediakan batu bata, kelengkapan untuk membangun itu, dan mereka ya dikatakan selama kurang lebih 400 ya lebih mereka diperbudak di sana ya. Tetapi bagaimana kita melihat ya Tuhan yang ajaib ya, perbuatannya yang ajaib itu mengeluarkan mereka dari Mesir ya. Karena coba kita lihat Tuhan memilih Musa ya untuk memimpin mereka keluar dari Mesir. Mereka ingin supaya mereka bisa ya sebagai umat Tuhan juga beribadah ya, tapi rintangan demi rintangan mereka hadapi ya, mereka ya tidak bisa berbuat ibadah ya. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal yang ketiga di sana, ayat yang ke-12 dari ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi Tuhan mengutus memilih Musa untuk ya mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Ya. Lantas kita baca lagi ayat yang ke-20. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Luar biasa ini ya. Jadi rintangan umat Tuhan di Mesir diselesaikan dengan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Ya. Akan kulakukan di tengah-tengah. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Ya. Kita lihat di sini mereka keluar dengan tangan Tuhan yang ajaib sehingga mereka terselesaikan dengan tantangan yang dihadapi di Mesir. Bagaimana itu dikatakan Tuhan mengirimkan tulah demi tulah. Ya. Akhirnya sehingga mereka bisa keluar dari Mesir. Dan kalau kita membaca lagi di dalam Keluaran pasal yang ke-12,
Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-40, lamanya orang Israel di Mesir adalah 430 tahun. Entah berapa generasi ini ya. Jadi mereka hidup di Mesir dalam perbudakan selama 430 tahun. Ayat 41, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Ya. Orang-orang Israel atau umat Tuhan di bawah pimpinan Musa, mereka bisa keluar dari Mesir. Ya. Setelah memberikan tulah yang terakhir, terus kita baca lagi pasal yang ke-13 Keluaran ayat yang ke-8. Pada hari itu haruslah kau berikan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat ya apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Ya, mereka merayakan ya hari ya raya roti tidak beragi. Terus dikatakan ayat yang ke-21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari, tiang awan, untuk menuntun mereka di jalan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kita lihat ketika mereka keluar dari Mesir, ya mereka menghadapi padang, ya padang, ya gurun, ya. Tetapi kita melihat bahwa keajaiban Tuhan menyertai mereka dengan kehadiran tiang awan pada waktu siang hari, tiang api pada waktu malam menerangi mereka, ya, sehingga mereka ya dapat melewati ya padang gurun itu. Dan kalau kita membaca, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, Keluaran 13 ini ayat yang ke-17, sebenarnya bangsa Israel ini untuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu hanya ditempuh beberapa hari. Tetapi coba kita baca ayat 17, Keluaran 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Jadi untuk sampai ke negeri mereka harusnya beberapa hari saja, tapi mereka harus melewati negeri Filistin. Apa sebabnya? Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan padang gurun menuju Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Sebab itu ayat 21 dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka siang hari dengan tiang awan yang menuntun di jalan, pada waktu malam tiang api menerangi mereka. Sebenarnya mereka bisa beberapa hari saja, tapi mereka harus lewati ya negeri orang-orang Filistin. Tuhan tahu nanti jangan-jangan mereka menyesal nih, ya mereka baru saja ya keluar terus lagi menghadapi orang-orang Filistin, ya mereka ini kan
sebagai budak, nggak biasa berperang, ya. Dan kalau menghadapi peperangan, mereka tentu akan kalah dan mereka akan menyesal. Sebab itu Tuhan ajar mereka berputar, saudara-saudaraku. Ya, yang tadinya hanya ditempuh ya dalam beberapa hari saja, ya mereka harus berputar melalui jalan yang lain. Dia harus lewat Laut Tebrau, Laut Merah, Laut Kolsom, Bapak Ibu saudara. Dan menghadapi ini juga mereka menghadapi rintangan lagi, saudara-saudara. Bukan saja mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dengan kehadiran tiang api, tapi ketika mereka menghadapi laut, ya, mereka sampai harus menyeberang laut. Jadi mereka keluar dari Mesir, mereka harus lewat laut, ya, berputar sehingga mereka harus lewati laut, saudara-saudaraku yang kali. Laut Kolsom, Laut Merah, Laut apalagi, beberapa sebutan itu. Jadi di situ kita lihat pasal 14 ayat yang ke-13. Jadi dari ayat kalau Bapak Ibu baca ayat yang ke-10, ya, ini dramanya ini ya. Dari ayat 8 lah. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir segala segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar ke Mesir? Kita langkah ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita lihat, baru saja keluar dari Mesir, dari perbudakan, mereka harus mengalami lewat padang gurun, tapi mereka dibuat oleh Tuhan berputar, harus menghadapi Laut Kolsom. Mereka terdesak di situ, saudara-saudara, ya, nggak berkutik lagi, ya, karena di belakang tentara, kuda Firaun menyusul mereka, kiri kanan pegunungan. Mereka ini kalau Bapak Ibu baca, ya ini mereka dalam rombongan yang besar. Ya, pasal 12 coba kita baca. Ayat 37. Kemudian berangkatlah orang-orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki. Bayangkan ya, kemarin banyak pawai ya. Ada di Jawa Timur ya, macam-macam pawainya ya. Lucu-lucu. Dan kadang-kadang ya kurang ini juga, etika juga ya, ada hal-hal yang kurang baik. Tetapi kita lihat di sini dikatakan 600.000 baru laki-laki. Kalau sama istri, misalnya sebagian dah suami istri, saudara-saudaraku, yang punya istri kira-kira 4.000, ya, 400, ya kan, berarti 1.000 kan. Misalnya satu keluarga punya anak berapa, dulu bisa banyak saudara-saudara. Ya taruhlah 3, ya 3 kali ini udah hampir, saudara-saudaraku, banyak, ya, kurang lebih hampir 3.000, 5.000 orang. Belum lagi mereka bawa domba, ya, bawa binatang-binatang,
Karena binatang-binatang ini untuk persembahan mereka kepada Tuhan, beribadah kan. Belum lagi bahwa harta yang mereka jarah seperti merampasi orang Mesir, Tuhan berikan kemurahan, orang Mesir memberikan harta mereka. Karena sebentar di dalam perjalanan mereka akan membangun bait Allah, kemah suci, ya, emas, tembaga, kain lenan, dan lain-lain, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, di sini kita melihat bahwa mereka menghadapi laut itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih? Mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, menyelesaikan rintangan mereka menghadapi tentara Firaun, menghadapi alam, ya, menghadapi laut itu. Coba kita baca ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu, Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, belahlah air itu sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Ayat 19 kita lanjut, langkai. Kemudian bergeraklah malaikat Allah itu yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang api, tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan pada malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Dan seterusnya, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, dikatakan kepada bangsa Israel, tentara Mesir mereka mengejar, tapi mereka ada dalam kegelapan. Umat Tuhan terus mereka berjalan di bawah pimpinan tiang api itu. Ya, dikatakan kalau saudara baca ayat yang ke-22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut, tempat yang kering, sehingga kiri kanan mereka ada air sebagai tembok mereka, ya. Jadi mereka berjalan di dasar laut itu. Dan apa yang terjadi saudara-saudaraku, ayat 25, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhan yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, Musa, ulurkanlah tanganmu ke atasnya supaya air itu berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka. Singkat ceritanya, ya, mereka menyusul, tetapi Musa disuruh mengangkat tongkatnya. Dikatakan perbuatan Tuhan yang ajaib, air itu yang tadinya, ya, memisahkan menjadi tembok itu menyatu kembali, menenggelamkan mereka, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Ya, tetapi umat Tuhan mereka dengan selamat sampai ke seberang. Kita lihat rintangan laut Kolsom ini dilewati, ya, dengan tangan Tuhan. Bukan itu saja Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ketika mereka lewat laut Kolsom, dari Mesir, Padang, lalu lewat laut Kolsom, untuk ke tanah Kanaan, mereka harus juga menghadapi sungai Yordan. Rintangan demi rintangan mereka hadapi, tetapi kita lihat perbuatan Tuhan, ya, yang ajaib itu menyertai. Ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita senantiasa mau percaya, senantiasa mau, ya, menguduskan diri kita, ya, untuk tetap menjaga kekudusan diri, tetap kita mau, ya, taat kepada Tuhan. Coba kita melihat kisahnya. Jadi ketika mereka mau sampai ke tanah Kanaan, mereka juga harus melewati sungai Yordan yang luas, yang panjang. Dan pada waktu itu sungai itu sedang meluap. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yosua pasal yang ketiga kita melihat. Yosua pasal yang ketiga. Ayat yang pertama. Yosua bangun pagi-pagi. Jadi ada kepemimpinan, ya, perpindahan kepemimpinan. Musa meninggal dipimpin oleh Yosua, ya.
kita lihat bahwa di mana Yosua bangun pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, lalu memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian. Jadi mereka mengikuti arahan Tuhan, ya. Di mana dikatakan di sini bahwa tabut perjanjian Tuhan ini harus diangkut para imam, ya, yang memang suku Lewi, maka haruslah berangkat dari tempat kemudian mengikuti. Jadi pertama imam-imam dulu di depan, lalu mereka mengatur jarak, mereka mengikuti. Ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu ada jarak kira-kira 2000 hasta, ya, panjangnya, ya, kurang lebih 2000 ya, dibagi 2 lah, ya, 1000 meter lah jaraknya. Janganlah mendekati, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, maka jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ya, jadi mereka mengikuti arahan Tuhan, tabut di depan, kamu ikuti semua. Lalu dikatakan ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Ya, jadi untuk melewati, menghadapi sungai Yordan, rintangan ini, mereka mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka perlu arahan Tuhan, ya, mengikuti arahan Tuhan. Lalu Tuhan katakan juga untuk mereka menguduskan, ya, dirimu, karena Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu, ya. Dan kalau kita baca seterusnya, ya, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, lagi kata Yosua, dari hal ini akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sesungguh-sungguhnya akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Peris, dan selanjutnya. Jadi rupanya Bapak Ibu saudara-saudara, mereka untuk mengalami tanah perjanjian itu, ya, Kanaan itu, mereka harus lewati sungai, rintangan sungai, tapi mereka dapat atasi karena perbuatan ajaib. Lalu dikatakan di Kanaan bukan saja mereka langsung menikmati, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, tetapi mereka menghadapi lagi rintangan. Karena apa? Di sana mereka harus berperang. Jadi mereka harus mengambil, ya, daerah-daerah itu dengan berperang, ya, orang-orang yang ada di Kanaan itu. Dikatakan kalau Bapak Ibu baca di Bilangan pasal yang ke-13, 14, di situ bangsa Enak, orangnya tinggi besar, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita lihat lagi, mereka tiba di Kanaan, mereka menghadapi, sebelumnya menghadapi sungai Yordan, mereka menghadapi lagi, ya, orang-orang sekitar untuk meraih, ya, daerah itu, khususnya, ya, orang-orang yang bangsa Enak yang besar itu, saudara. Saudara baca Bilangan pasal 13. Coba lihat, saya akan coba menyelesaikan ayat ini. Bilangan 13, ketika pengintai diutus oleh Musa, ya, mereka itu melihat yang 10 memberikan kabar, ayat 32, Bilangan 13 ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, yang telah kami lalui untuk diintai adalah supaya negeri ini memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak, berasal dari orang yang kami lihat diri kami seperti belalang. Tetapi kalau kita membaca
apa komentar daripada Yosua dan Kaleb ayat 6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuna termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyangkan pakaiannya berkata, segenap umat Israel negeri yang kami lalui diintai ini akan adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri ini dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan kita lihat di sini rintangan menghadapi musuh yang besar, tetapi mereka melihat perbuatan Tuhan, ya, dengan percaya mereka bahwa Tuhan ganti berperang. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, penting kita mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Rintangan demi rintangan bisa terselesaikan dengan, ya, Tuhan yang ajaib yang menyelesaikan, menolong kita. Penting kita sebagai umat Tuhan dapat, ya, mempercayai ini dan kita terus mengikuti, ya, semua, ya, firman Tuhan. Kita mau pegang janji Tuhan, ya, berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, dan kita senantiasa mengucap syukur, ya, karena waktu mereka keluar dari Sungai Yordan, mereka mengambil dari tengah-tengah batu-batu untuk membangun tugu sebagai peringatan. Kadang-kadang kita perlu juga, saudara-saudara, kadang-kadang kita mengingat, ya, kebaikan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita melupakan hal-hal yang kecil yang apa Tuhan sudah perbuat sehingga kita kurang mengucap syukur. Dengan keberadaan kita, kadang-kadang kita pikir, kita masih menghadapi banyak tantangan, kita banyak kekurangan, dana kita di bank cuman kecil. Kita hanya melihat kekurangannya itu sehingga kita nggak mengucap syukur, saudara-saudara. Padahal kita harusnya melihat, ya, walaupun kecil, ya, mungkin kita ada kekurangan, mungkin masih punya piutang mungkin, ya, tetapi yakinlah Tuhan bisa melakukan hal yang besar, ya. Kita percaya perbuatan Tuhan yang ajaib, kita bersyukur. Dengan kita bersyukur tetap kita mengimani Tuhan, Tuhan akan berperang, bekerja. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, justru, ya, Tuhan, ya, pemazmur katakan, walaupun aku melewati lembah kelam, tapi ada, ya, Tuhan yang menyertai. Ya, Zakaria katakan, bukan kuat, bukan gagah, melainkan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, biarlah kita hadapi rintangan demi rintangan, kita melihat bahwa Tuhan yang kita percayai, Dia tetap membuat, ya, keajaiban, menolong kita. Hari ini kita ambil perjamuan Tuhan, kita mengingat karya Tuhan 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara. Waktu Jumat yang lalu kita dapat pelajaran luar biasa. Karena dosa, ya, bukan saja bumi ini rusak, ya, tetapi manusia rusak. Tapi Tuhan punya rencana yang indah yang kita sering lakukan di dalam minggu pertama. Perbuatan Tuhan yang ajaib lewat pengorbanan Yesus, ya, darahnya tertumpah untuk menyelesaikan dosa kita, ya, sehingga kita punya, ya, keleluasan hati menghampiri Tuhan. Kalau kita punya keleluasan hati menghampiri Tuhan, maka kita menerima pertolongan Tuhan yang ajaib. Ingatlah, setiap mengambil perjamuan Tuhan, Tuhan akan memberikan keleluasan hati kita menghampiri Tuhan, karena darah Tuhan menyucikan, ya, kita sehingga kita layak punya keberanian menghampiri Tuhan. Pasti kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya undang Bapak Malyaki ke depan. Kita nyanyikan lagu Cintanya dan Kasihnya. Biarlah kita terus mengingat, ya, perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Mungkin kita melihat
kita merasa melihat hal-hal yang kecil, kita tidak melihat ya perbuatan Tuhan yang ajaib. Justru yang kecil Tuhan bisa buat yang besar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yeremia katakan bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita. Dia akan memberikan damai sejahtera. Dia memberikan keamanan. Tuhan akan menolong kehidupannya, cintanya dan kasih. Cintanya dan kasihnya. Kita bersyukur buat pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib, darahnya tertumpah. Dia menyucikan, melayakkan kita di hadapan Tuhan, di hadapan taktanya. Kita punya keberanian menghampiri Tuhan. Dan firman Tuhan, kita akan menerima pertolongan Tuhan pada waktunya. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan buat kita. Apapun keberadaanmu, syukurilah apa yang Tuhan berikan kepadamu. Tuhan merencanakan hal yang besar dan indah dalam kehidupan kita. Tuhan berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hal-hal yang ajaib, perbuatan Tuhan terjadi. Iman kami dibangunkan, dikuatkan, hidup kami dirubahkan. Tuhan mengampuni dosa kita dengan darah. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan menerima roti dan anggur ini. Amin. Kalau sudah, mari angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar lebih dahulu firman Tuhan, lalu kita akan melakukan bersama-sama, baik makan roti maupun minum air anggur. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum. Terima kasih Tuhan. Letakkan cawan. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kami melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Dan itu Tuhan akan menyelesaikan segala rintangan kami demi rintangan yang kami hadapi.
Kami percayai itu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saya undang Ibu Gembala ke depan berdoa untuk firman Allah, berdoa buat kita semua. Haleluya. Memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan dosa, purna kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan dosa purna. Katakan sekali lagi, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu membangkitkan rohku, membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan dosa purna. Dengan hati bersyukur, mari kita datang kepada Tuhan. Dengan hati bersyukur, kita ada di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh menikmati hidup sampai hari ini. Karena kuasa-Mu yang terus membangkitkan roh kami untuk kami datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau melawat kami semua. Engkau memberkati kami semua. Berkarya Engkau Tuhan dalam setiap hati kami. Engkau akan menolong dan membela kami Tuhan. Kami tetap percaya kepada janji firman Tuhan, bahwa Engkau yang akan berperang ganti kami. Menghadapi masalah, beban-beban hidup, tekanan-tekanan yang ada, kami percaya ada tangan yang ajaib akan membela dan menolong kami. Kami tidak menjadi lemah dan kalah Tuhan. Karena ada kekuatan dahsyat akan selalu menyertai kami. Haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah makanan rohani mengenyangkan jiwa kami. Kekuatan baru ada pada kami. Dan bila kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami percaya Bapa, pembelaan demi pembelaan Tuhan akan Tuhan buktikan dalam hidup kami. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah berhenti berkata-kata.
tapi Roh Tuhan akan terus berbicara dalam kami semua. Makasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Biar apa yang kami lakukan itu boleh berkenan di hati Tuhan. Kami membawa korban-korban persembahan kami dengan hati yang rela dan sukacita. Mengurapi pelayan-pelayan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk membawa korban persembahan kami. Dan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas gerejamu. dan Kiranya tanganmu menyertai tai aku dan melindungi aku daripada pada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. dari mimbar ini saya bertanya di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa. Engkau boleh mengangkat tanganmu. Buat mereka juga yang mengikuti secara online yang mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Yakin dan percayalah bahwa Allah dengan tangannya dapat melakukan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Kalau Dia sudah mengerjakan di dalam kehidupan umatnya pada waktu lalu, Dia juga bisa melakukannya. Biarlah kita memahaminya, biarlah kita menikmatinya, biarlah kita syukuri akan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Engkau lihat tangan-tangan daripada umat-Mu yang terangkat dengan segala persoalan permohonan mereka Tuhan. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu menjadi pengalaman kehidupan saya dan saudara. Kami percaya ini, kami alami, kami nikmati ini, dan kami syukuri akan hal ini dalam kehidupan kami. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Tuhan terus tetap berikan keamanan, berkati ekonomi bangsa negara kami Tuhan. Kesejahteraan umat-Mu, oh damai sejahtera daripada Tuhan bangsa kami. Tolong pemimpin-pemimpin kami berikan hikmat roh takut akan Tuhan. Baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama keluarga, para menteri, aparat, dari pusat sampai ke daerah-daerah bersama dengan keluarga. Tuhan senantiasa berikan hikmat kepada mereka. Kalau ada anak-anak-Mu juga yang duduk di dalam kepemimpinan pemerintahan, Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat. Menjelang ke depan Tuhan untuk acara pemilu, Tuhan tolong senantiasa biar semua berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah siapkan pimpinan-pimpinan yang akan memimpin bangsa negara kami. Kami berdoa biar mereka tetap takut kepada Tuhan dan Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pekerjaan Tuhan di mana-mana saja. Baik di daerah-daerah terpencil, transmigrasi, di desa-desa, lembah gunung, pulau-pulau terpencil, di kota-kota besar, di mana saja berada. Biarlah tangan Tuhan yang ajaib menyertai dalam kehidupan pelayanan hamba-hamba-Mu dan umat-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi terang dan garam di tengah dunia ini.
Berkati persembahan umat-Mu besar kecil yang mereka berikan dengan iman mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Janji Tuhan, tingkap langit dibukakan, dicurahkan, diberkatilah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati semua tim pelayanan hari ini yang sudah melayani Tuhan. Tuhan pakai mereka lebih dahsyat di hari yang mendatang dengan kesukaan, dengan kesehatan, dengan berkat yang melimpah dilimpahkan kepada mereka. Tuhan berkati senantiasa. Terima kasih. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Semuanya kita menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.